Karomah air Sang Khalifah Badici Jailani. Ketika air menjadi bahasa langit. Dalam sejarah spiritual Islam, air bukan sekedar unsur alam. Ia adalah metafora rahmat, simbol kehidupan, dan tanda kasih ilahi. Al-Quran menegaskan, dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Air adalah asal biologis manusia, tetapi dalam perspektif tasawuf, ia juga adalah asal kehidupan rohani. Di tengah kegersangan zaman, ketika manusia dilanda kecemasan, penyakit lahir dan batin, Allah kadang menghadirkan hamba-hamba pilihannya sebagai mata air pengharapan. Narasi tentang karomah air Sang Khalifah Badici Jailani harus dipahami dalam kerangka ini, bukan kisah sensasional, tetapi refleksi teologis tentang rahmat Allah yang mengalir melalui perantara hambanya. Fondasi teologis wali, karomah, dan tajalli. Allah berfirman, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Al-Quran Surat Yunus ayat 62. Ayat ini menjadi dasar doktrinal tentang keberadaan wali Allah. Dalam hadis qudsi riwayat Muhammad SAW disebutkan, barang siapa memusuhi waliku, maka aku umumkan perang kepadanya. Hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Imam H.R. Bukhari. Cinta ilahi inilah yang dalam tradisi tasawuf disebut sebagai tajalli, manifestasi kedekatan Allah pada hambanya. Dari kedekatan itu, kadang muncul kejadian luar biasa yang disebut karomah. Para ulama seperti Al-Ghazali menegaskan bahwa karomah bukan tujuan suluk, melainkan akibat dari kemurnian tauhid. Sementara Ibnu Taimiyah dalam Al-Furqan mengakui keberadaan karomah selama tidak bertentangan dengan syariat. Air dalam Al-Quran, media rahmat dan penyembuhan. Air memiliki posisi istimewa dalam Al-Quran. Dan kami turunkan dari langit air yang diberkahi. Al-Quran Surat Kaf ayat 9. Kata mubarakah, diberkahi, menunjukkan bahwa air dapat menjadi medium keberkahan. Dalam kisah Nabi Ayub, hentakanlah kaki, inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum. Al-Quran Surat Sad ayat 42. Air menjadi sarana kesembuhan atas izin Allah. Dalam hadis tentang Zam-Zam, air Zam-Zam sesuai dengan niat orang yang meminumnya. H.R. Ibnu Majah. Semua ini menunjukkan bahwa dalam teologi Islam, air dapat menjadi wasilah rahmat, bukan karena zatnya sendiri, tetapi karena kehendak Allah. Narasi karomah air Sang Khalifah Badici Jailani. Di tengah masyarakat yang dihimpit berbagai penyakit fisik, mental, dan spiritual, nama Sang Khalifah Badici Jailani perlahan dikenal. Orang-orang datang ke rumah beliau
Ada yang mengetuk pintu di malam hari. Ada yang menempuh perjalanan jauh. Ada pula yang menghubungi dari kejauhan, memohon agar beliau, Sang Khalifah Badiji Jailani, mendoakan air untuk kesembuhan. Air itu sederhana, tidak bercampur ramuan, tidak melalui ritual yang aneh, hanya doa, zikir, ayat-ayat Al-Quran, dan permohonan tulus kepada Allah. Sebagian orang memberitakan kesembuhannya, penyakit yang mereda, kecemasan yang berkurang, tidur yang kembali nyenyak, hati yang menjadi lapang. Namun setiap kali orang memuji, Sang Khalifah Badiji Jailani berkata, air ini hanya sebab, yang menyembuhkan hanyalah Allah. Disinilah letak kemurnian tauhidnya. Analisis akademik atas fenomena. Yang pertama, dimensi teologis. Karomah air tidak boleh dipahami sebagai kekuatan independen. Al-Quran menegaskan, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 80. Sang Khalifah Badiji Jailani hanyalah wasilah doa. Yang kedua, dimensi psikospiritual. Dalam psikolog agama, keyakinan dan harapan memperkuat sistem imun dan kestabilan emosi. Air yang didoakan menjadi simbol harapan dan sugesti positif. Yang ketiga, dimensi sosiologis. Karomah menjadi pintu dakwah. Orang yang datang karena sakit fisik sering pulang dengan kesadaran spiritual baru. Air sebagai simbol makrifat. Dalam tradisi sufistik, air melambangkan tazkiyah, penyucian jiwa, ilmu laduni, dan rahmat yang mengalir. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa karomah terbesar adalah istiqomah. Jika air menyembuhkan, itu hanyalah tanda kecil dibandingkan kemuliaan akhlak dan keteguhan iman. Air selalu mencari tempat rendah, begitu pula wali sejati. Semakin banyak manusia datang, semakin ia merendah. Ujian karomah antara rahmat dan fitnah. Karomah juga ujian. Ujian bagi pemiliknya agar tidak menjadi sombong. Ujian bagi masyarakat agar tidak berlebihan. Allah berfirman, katakanlah, aku tidak berkuasa mendatangkan manfaat dan tidak pula mudarat bagi diriku, kecuali apa yang Allah kehendaki. Al-Quran Surat Yunus ayat 49. Jika masyarakat menjaga tauhid dan Sang Khalifah Badiji Jailani menjaga kerendahan hati, maka karomah menjadi rahmat kolektif. Refleksi spiritual, rumah yang menjadi mata air. Rumah Sang Khalifah Badiji Jailani menjadi seperti mata air di padang pasir. Orang datang dengan luka dan pulang dengan harapan. Namun karomah terbesar bukanlah air yang menyembuhkan tubuh, melainkan doa Sang Khalifah Badiji Jailani yang menyembuhkan hati. Air itu mungkin habis dalam gelas, tetapi zikir yang menyertainya menetap dalam jiwa. Epilog air yang mengalir menuju langit. Karomah air Sang Khalifah Badiji Jailani bukanlah kisah tentang kehebatan manusia,
melainkan tentang keluasan rahmat Allah. Air turun dari langit, menghidupkan bumi yang mati. Doa naik dari bumi, mengetuk pintu langit. Di antara turunnya rahmat dan naiknya doa, Allah mempertemukan keduanya melalui hambanya yang soleh. Karomah bukan tujuan, ia adalah tanda, bukan untuk mengangkat manusia, tetapi untuk mengingatkan bahwa Tuhan selalu dekat. Dan selama tauhid dijaga, air itu akan tetap menjadi simbol rahmat yang mengalir, cinta yang menyembuhkan, dan syiar yang hidup dalam keheningan. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa karomah terbesar adalah istiqomah. Air mungkin menyembuhkan tubuh, tapi istiqomah menyelamatkan ruh. Air selalu mencari tempat rendah, simbol tawadu. Jika sang Khalifah Badi Jailani tetap rendah hati, meski banyak orang datang memohon air doanya, maka disitulah tanda kewalian yang hakiki. Karomah air sang Khalifah Badi Jailani bukanlah sekedar fenomena individual. Ia mencerminkan kebutuhan manusia modern akan kepastian ilahi, sentuhan doa, harapan di tengah krisis. Air menjadi simbol bahwa rahmat Allah tidak pernah terputus. Ia turun dari langit, menghidupkan bumi yang mati, dan melalui doa hambanya menghidupkan hati yang hampir putus asa. Karomah bukanlah puncak spiritualitas, ia adalah tanda kasih, bukan untuk meninggikan manusia, tetapi untuk mengingatkan bahwa Allah selalu dekat. Air mungkin sederhana dalam bentuk, tapi agung dalam makna. Ia membersihkan tanpa suara, menyembuhkan tanpa pamer, menghidupkan tanpa meminta balas. Allahumma ya Rabb, Engkaulah Asy-Syafi, tidak ada penyembuh selain Engkau. Jika Engkau jadikan air sebagai sebab kesembuhan, maka itu adalah rahmat. Jika Engkau angkat penyakit, maka itu adalah kasih sayang. Ya Allah, bersihkan hati kami sebagaimana Engkau membersihkan bumi dengan air hujan. Lunakkan jiwa kami sebagaimana Engkau melembutkan tanah dengan embun padi. Jauhkan kami dari kesyirikan halus dan keputusan makhluk. Tetapkan tauhid dalam dada kami hingga akhir hayat. Jadikan setiap karunia sebagai jalan mendekat kepadamu, bukan sebagai sebab kesombongan. Jadikan setiap doa sebagai penguat iman, bukan sebagai sandaran selain Engkau. Rabbana taqabbal minna, innaka antas samiul alim, wa tub alaina, innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin.